Di malam hari, Hester dan Tom sedang beristirahat ketika mereka diserang oleh beberapa pemburu dari selatan yang berburu manusia. Sepasang suami istri tua dengan kendaraan darat mereka datang untuk membantu mereka dan menyelamatkan mereka dari para pemburu. Mereka bahkan memberikan kamar kecil kepada keduanya untuk beristirahat. Hester terluka saat mencoba menyelamatkan Tom dari para pemburu sebelumnya. Dia merawat lukanya sebisanya dan berbaring. Beberapa saat kemudian, dia memberitahu Tom bahwa ibunya, Pandora Shaw, adalah seorang arkeolog yang suka menggali teknologi yang terkubur di masa lalu. Premis film ini berlatar jauh di masa depan. Di awal film, sebuah suara menceritakan tentang perang paling menghancurkan yang pernah dihadapi umat manusia dalam sejarah, yang disebut Perang 60 Menit, sebuah perang yang hanya berlangsung selama 60 menit, tetapi menghancurkan kerak bumi menjadi ribuan kepingan yang mengatur ulang benua-benua sebelumnya. Sisa-sisa manusia yang masih hidup membentuk kota-kota bergerak yang disebut kota traksi, kota-kota yang dapat bergerak dengan roda saat diperlukan. Seiring berdirinya beberapa kota tersebut, sebuah sistem bernama Darwinisme kota mulai berlaku. Menurut Darwinisme kota, kota-kota yang lebih besar, yang disebut pemangsa, dapat memburu kota-kota yang lebih kecil dan mengambil alih sumber daya mereka untuk bertahan hidup. Di awal film, seorang gadis yang menyembunyikan wajahnya dengan syal sedang mengamati pegunungan menggunakan teleskopnya. Dia melihat kota besar London mendekatinya dan segera berlari kembali ke kotanya yang bernama Salzhaken. Salzhaken diserang oleh kota pemangsa yang lebih besar, London. Ketika para pejabat mengetahui bahwa London mendekat, semua orang di kota itu segera bekerja. Mesin-mesin dinyalakan, dan dalam hitungan detik, kota itu berubah menjadi sebuah kendaraan, siap untuk berangkat. London semakin mendekati Salzhaken sementara kota kecil itu mencoba melarikan diri. Di London, banyak warga yang menikmati melihat pengejaran tersebut sambil bersorak agar kota mereka menang. Wali kota London bernama Magnus Trome. Dia memberikan perintah kepada para operator tentang tindakan yang harus diambil. Orang-orang Salzhaken berusaha keras untuk melarikan diri, tetapi akhirnya tertangkap di bawah perintah Trome. Kota tersebut kemudian dihisap ke dalam kota pemangsa. Di dalam London, kita melihat berbagai infrastruktur. Ada museum-museum di mana patung-patung Minion dipuja sebagai dewa Amerika. Ternyata, orang-orang menafsirkan hasil dari Perang 60 Menit sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Tom Nadsworthy adalah seorang murid sejarawan kelas bawah di London. Dia bekerja di Museum London. Hari itu, Catherine Valentine, putri dari wakil wali kota Thaddeus Valentine, menunggu Tom untuk pelajaran sejarah. Tom terlambat untuk membantu Catherine, tetapi tidak seperti para elit lainnya, dia ramah dan baik kepadanya. Tom kemudian berjalan-jalan di museum, melihat benda-benda bersejarah seperti smartphone dan komputer. Ketika Catherine menunjukkan minat pada Perang 60 Menit, Tom menunjukkan kepadanya sebuah video tentang perang itu yang berhasil dia ambil dari hard drive lama. Tom menjelaskan bahwa sebuah senjata energi kuantum bernama Medusa digunakan untuk berperang dan menjadi alasan bumi hancur berkeping-keping. Dia kemudian mengungkapkan bahwa museum tersebut memiliki beberapa teknologi senjata, tetapi bagian-bagian dari mereka sering hilang. Karena atasannya tidak menanggapi kekhawatirannya tentang teknologi yang hilang, dia telah menyimpan senjata-senjata itu di loker pribadinya agar tidak dicuri. Di luar ruangan, atasan Tom, Herbert, menguping percakapan mereka. Dia menurunkan pangkat Tom ke tingkat yang lebih rendah di kota, tetapi Catherine menemaninya. Sementara itu, orang-orang dari Salzhaken diperintahkan untuk mengevakuasi kota mereka, yang nantinya akan dihancurkan. Mereka diminta membawa barang-barang mereka dan dilarang membawa senjata. Namun, gadis dengan syal tersebut berhasil menyelundupkan sebuah pisau. Tom dan Catherine pergi ke zona paling bawah di mana orang-orang Salzhaken diperiksa. Tugas mereka adalah mengumpulkan barang-barang elektronik baru yang dimiliki Salzhaken. Tom terpesona saat melihat sebuah pemanggang roti yang sangat canggih. Tiba-tiba, wakil wali kota dan ayah Catherine, Valentine, memuji Tom karena mengetahui banyak tentang teknologi. Saat mereka berbicara, seorang pekerja membawa perangkat teknologi lama yang digunakan dalam senjata nuklir dan memberikannya kepada Valentine. Cara Valentine berbicara tentang senjata tersebut membuat Tom merasa tidak nyaman. Sementara itu, gadis dengan syal mendekati Valentine. Saat dia berbicara dengan orang-orang, gadis tersebut menikamnya, mengatakan bahwa ini adalah untuk ibunya, Pandora Shaw. Valentine terkejut mendengar nama itu. Sebelum gadis itu dapat melakukan serangan lagi, Tom menghentikannya dan mengejarnya saat dia melarikan diri. Keduanya berakhir di kota Salzhaken, yang sekarang sedang dihancurkan. Mereka berhasil melewati penghancur dan menuju ke saluran pembuangan. Gadis itu terjatuh ke saluran pembuangan, tetapi ditangkap oleh Tom, yang tertarik melihat bekas luka di wajahnya. Dia mengatakan namanya adalah Hester Shaw dan bahwa Valentine membunuh ibunya sebelum melepaskan tangannya. Hester kemudian jatuh ke saluran pembuangan sebelum Valentine tiba di tempat itu. Tom bertanya kepada Valentine tentang Pandora Shaw dan memandangnya dengan curiga. Akhirnya, Valentine mendorong Tom ke saluran pembuangan setelah Hester dan berpura-pura tidak bersalah saat putrinya tiba. Kemudian, Catherine dan Valentine berada di kamarnya ketika dia bertanya tentang Pandora Shaw. Dia mengabaikan pertanyaannya, tetapi Catherine yakin bahwa dia menyembunyikan sesuatu darinya. Sementara itu, Tom mendarat dalam keadaan tidak sadar di pinggiran lokasi yang tidak dikenal, dan Hester merampas uangnya. Ketika dia bangun, Hester pergi meninggalkannya, tetapi Tom mengikutinya.
Dia marah kepada Tom karena merusak rencana yang telah dia kerjakan selama 6 bulan terakhir. Tom memintanya untuk membantunya kembali ke London karena itu adalah rumahnya, tetapi Hester mengabaikannya dan terus berjalan. Kembali di London, wali kota marah kepada Valentine karena membawa mereka ke Eropa, yang menyebabkan persediaan makanan dan air mereka menipis. Valentine menyebutkan proyek energinya dan mengklaim bahwa itu adalah satu-satunya hal yang dapat membantu London, tetapi wali kota meragukan rencananya. Di malam hari, Hester dan Tom sedang beristirahat ketika mereka diserang oleh beberapa pemburu dari selatan yang berburu manusia. Sepasang suami istri tua dengan kendaraan darat mereka datang untuk membantu mereka dan menyelamatkan mereka dari para pemburu. Mereka bahkan memberikan kamar kecil kepada keduanya untuk beristirahat. Hester terluka saat mencoba menyelamatkan Tom dari para pemburu sebelumnya. Dia merawat lukanya sebisanya dan berbaring. Beberapa saat kemudian, dia memberitahu Tom bahwa ibunya, Pandora Shaw, adalah seorang arkeolog yang suka menggali teknologi yang terkubur di masa lalu. Dia bekerja sama dengan Valentine, yang selalu tertarik pada temuannya. Hingga suatu hari, Pandora menemukan sesuatu yang diinginkan Valentine dan tidak ingin dia miliki. Hari itu, Valentine membunuh Pandora dan mengiris wajah Hester. Hester juga menyebutkan sebuah kalung yang diberikan Pandora kepadanya sebelum meminta untuk melarikan diri. Air mata tunggal mengalir di pipinya saat dia selesai bercerita. Sementara itu, kembali di London, Valentine mengunjungi Katedral St. Paul yang telah diubah fungsinya, di mana dia diam-diam mengembangkan senjata nuklir Medusa. Teknologi bersejarah yang hilang dari museum telah dicuri oleh Valentine untuk tujuan yang sama. Dia menyadari bahwa kota-kota kecil yang bisa diburu mulai menghilang, dan segera, London tidak akan memiliki makanan dan sumber daya. Maka, dia ingin menyerang kerajaan yang tidak bergerak, Shangguo, sebuah kota antitraksi yang memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan London selama ratusan tahun. Namun, Shangguo dilindungi dengan kuat oleh dinding perisai, jadi Valentine ingin menciptakan Medusa untuk menghancurkannya dan mengambil alih kota tersebut. Setelah itu, Valentine mendengar kabar tentang seorang cyborg yang ditemukan di laut oleh sebuah kota kecil. Dia mengunjungi makhluk tersebut ketika salah satu rekannya memberitahunya bahwa dia bisa berguna untuk membunuh Hester. Makhluk tersebut ditangkap dalam sebuah kotak dan memberitahu Valentine bahwa Hester telah melanggar janji yang dibuatnya sehingga dia ingin membunuhnya. Mendengar hal ini, Valentine membebaskan makhluk itu. Sementara itu, Catherine mengunjungi teman Tom, Beavis, untuk menanyakan apa yang sebenarnya disembunyikan ayahnya darinya. Beavis entah bagaimana tahu bahwa Valentine mendorong Tom ke dalam saluran pembuangan. Catherine hampir tidak mempercayainya ketika Beavis menambahkan bahwa ayahnya juga menjalankan proyek rahasia. Sebagai imbalan atas informasi itu, ia menawarkan untuk menunjukkan kepadanya teknologi bersejarah yang pernah ditunjukkan Tom di awal film. Sementara itu, Hester masih tertidur di dalam kendaraan pasangan tua ketika Tom membangunkannya. Dia mengatakan bahwa kendaraan itu telah berbelok ke selatan, jadi pasangan itu telah berbohong kepada mereka. Tom menemukan jalan keluar di bawah lantai, tetapi Hester tidak bisa melompat karena cedera yang dialaminya. Dia menolak untuk pergi tanpa Hester, dan keduanya segera ditangkap. Mereka kemudian disandera dan dijual dalam lelang budak di sebuah kota. Hester hampir dibeli oleh seorang pria ketika tiba-tiba seorang gadis yang menonjol dari kerumunan mengklaim Hester untuk dirinya sendiri. Lelang itu mengenali gadis itu sebagai penjahat yang dicari dan anggota Liga Antitraksi, Anna Fang. Dia membunuh pelelang dengan satu tembakan dan meminta Tom dan Hester untuk segera melarikan diri. Namun, mereka tidak pergi jauh sebelum tiba-tiba cyborg yang sebelumnya ingin membunuh Hester muncul. Hester mengenalnya sebagai Shrike. Shrike mendekati keduanya saat mereka berlari menjauh darinya. Dia hampir menangkap mereka, tetapi mereka diselamatkan oleh Anna lagi. Anna kemudian menerbangkan mereka dengan pesawat udara miliknya dan memberitahu Hester bahwa dia terlihat seperti ibunya. Merasakan rasa ingin tahu keduanya, Hester mengungkapkan bagaimana dia mengenal Shrike. Ternyata, Shrike menemukannya setelah Valentine membunuh Pandora dan sejak saat itu menjadi orang tua baginya. Shrike membesarkannya dan membantunya bertahan hidup di dunia. Dia adalah satu-satunya cyborg yang tersisa setelah semua jenisnya dibunuh. Suatu hari, Shrike muak dengan selalu melihat Hester sedih, jadi dia membuat exoskeleton dengan niat untuk mengubahnya menjadi cyborg juga. Hester berjanji kepadanya bahwa dia akan menjalani rencana itu, tetapi dia mengetahui tentang keberadaan Valentine tepat setelahnya. Oleh karena itu, dia melarikan diri dan Shrike mengikutinya untuk membunuhnya karena melanggar janji. Tom terkejut mendengar ceritanya. Keduanya kemudian dibawa ke kota di udara yang disebut Air Haven, di mana mereka bertemu dengan anggota Liga Antitraksi lainnya. Mereka telah mengikuti aktivitas mencurigakan Valentine dan tahu itu ada hubungannya dengan Pandora. Oleh karena itu, mereka merekrut Hester untuk mencari tahu lebih lanjut tentang rencana Valentine. Hester memberitahu mereka tentang sebuah kotak yang dibunuh ibunya oleh Valentine. Saat mereka membicarakan kota itu, Tom mengingat saat seorang pekerja menyerahkan teknologi lama kepada Valentine yang digunakan dalam perang 60 detik. Dia akhirnya menyadari bahwa Valentine berencana untuk menghidupkan kembali Medusa, senjata yang menghancurkan bumi berabad-abad yang lalu. Dia memberitahu semua orang bahwa kota itu adalah sistem inti komputer untuk menginisiasi senjata energi kuantum, Medusa. Satu-satunya cara untuk menghentikan senjata itu adalah dengan crash drive, sejenis kunci yang dapat menggagalkan urutan penembakan Medusa. Kembali di London, atasan Tom, Herbert, memberitahu Valentine tentang teknologi lama yang disembunyikan Tom. Dia dengan cepat mengirim anak buahnya untuk merekrut perangkat-perangkat itu. Pada saat yang sama,
Catherine juga membawa Beavis ke museum tetapi melihat bahwa perangkat-perangkat itu sudah dicuri. Pengawas museum menunjukkan jalan rahasia ke Katedral St. Paul agar keduanya bisa melihat proyek Valentine sendiri. Mereka berjalan ke atas gereja di mana mereka melihat sebuah mesin besar yang disebut Valentine sebagai Medusa. Mesin itu akhirnya selesai dan siap untuk menyerang. Mereka bersembunyi di balik dinding dan mendengarkan Valentine berbicara tentang menyerang Shankuo. Pada saat itu, Lord Mayor saat ini masuk ke gereja dan memerintahkan para penjaga untuk menangkap Valentine karena melakukan eksperimen ilegal. Namun, para penjaga tetap diam, mengungkapkan bahwa mereka bekerja untuk Valentine sekarang. Akhirnya, Valentine membunuh Lord Mayor saat Catherine yang ketakutan melihatnya. Keduanya melarikan diri dari tangga setelah itu. Di Air Haven, tiba-tiba lampu padam dan Shrike muncul mencari Hester. Kekacauan terjadi saat seluruh kota terbakar. Tom dan Hester melarikan diri dari Shrike, tetapi ia bertarung dengan anggota Liga Antitraksi dan segera menangkap keduanya. Dia hendak membunuh Tom ketika Hester memohon padanya untuk tidak melakukannya. Melihatnya menangis untuk seseorang, Shrike menyadari bahwa dia akhirnya menemukan seseorang yang dicintainya dan tidak lagi merasa sedih. Itu berarti dia tidak perlu mengubahnya menjadi cyborg. Shrike yang terluka parah memberikan Hester kalung yang diberikan Pandora padanya dan meninggal seketika. Hester, Tom, dan anggota Liga Antitraksi sekarang menuju ke kota Shankuo. Mereka bertemu dengan Gubernur Shankuo, Quan, dan memberitahu dia tentang rencana Valentine. Anna menyarankan dia membantu meluncurkan armada antitraksi untuk melawan London, karena jika mereka menyerang lebih dulu, peluang bertahan Shankuo akan lebih kecil. Quan memerintahkan para penjaga untuk menyerang London sebelum mereka diserang. Tom menentang, mengatakan bahwa warga London yang tak berdosa tidak seharusnya dihukum atas kesalahan Valentine. Quan mengklaim bahwa jika ada cara lain untuk mempertahankan kotanya, dia akan melakukannya. Kemudian semua orang mulai bersiap untuk pertempuran saat Tom berjalan menjauh, kesal. Hester dan seorang anggota Liga Antitraksi, Xavier, berdoa ketika Hester menyadari bahwa kalung yang diberikan ibunya padanya memiliki crash drive di dalamnya. Dia dan Tom segera berlari ke Anna untuk memberitahu temuan itu. Namun, tepat saat itu, Valentine meluncurkan serangan pertama ke tembok perisai dan menghancurkannya sebagian. Ini membuat kota Shankuo kacau. Orang-orang terdorong karena kekuatan yang diciptakan oleh ledakan. Segera setelah serangan pertama, Valentine memerintahkan untuk mengisi ulang sistem dan meluncurkan serangan kedua. Namun, pengisian ulang akan memakan waktu. Setelah mendapatkan crash drive, Anna dan yang lainnya dari Liga Antitraksi, bersama dengan Hester dan Tom, naik ke kapal mereka masing-masing dan terbang menuju London. Pertempuran udara yang intens terjadi antara kedua kota. Banyak anggota Liga Antitraksi yang terbunuh dalam pertempuran, tetapi Anna, Tom, dan Hester tetap tidak terluka. Anna berhasil melayang di atas London dan Hester masuk, membawa crash drive bersamanya. Beberapa saat kemudian, dia membuat Tom menangani pesawat dan dirinya pergi ke London juga. Dia menyerang Valentine secara langsung untuk mengalihkan perhatiannya sehingga Hester bisa menggunakan crash drive untuk menggagalkan sistem. Sekarang, hanya tersisa 60 detik sebelum misil diluncurkan, tetapi Hester berhasil menghentikannya di detik-detik terakhir. Valentine melihat Hester ketika Anna memintanya untuk melarikan diri. Dia kemudian mendorong Anna dari platform, membunuhnya. Valentine akhirnya bertemu putrinya, Catherine, di luar dan memintanya untuk pergi bersamanya ke tempat aman. Catherine mengecamnya karena membunuh semua orang demi kekuasaan dan lari masuk. Di dalam ruang kontrol London, orang-orang Valentine membunuh semua operator. Marah karena rencana pertamanya tidak berhasil, Valentine memutuskan untuk menabrakkan seluruh London ke tembok perisai untuk menghancurkannya. Catherine mencoba menarik rem, tetapi sistem telah dikorupsi. Dia memberitahu Tom tentang situasinya melalui radio. Tom kemudian meminta Catherine untuk membuka pintu mesin. Dia terbang ke dalam sistem mesin dengan pesawatnya dan menghancurkan mesin dengan meluncurkan misil dengan harapan menghentikan London dari bertabrakan dengan tembok. Pada saat yang sama, Valentine naik ke pesawat untuk lepas landas dan menghindari tabrakan itu sendiri. Namun, Hester menghadangnya dan mengarahkan senjatanya ke arahnya. Mereka bertarung dan Hester ingat ibunya pernah berselingkuh dengan Valentine. Pikiran itu mengganggunya dan Valentine mendapatkan keuntungan. Akhirnya, dia berhasil membebaskan diri dan menempel pada pesawat Tom. Ketika dia sudah aman, Tom meluncurkan misil ke pesawat Valentine dan akhirnya membunuhnya. Valentine berhenti beberapa detik sebelum menabrak tembok dan semua penduduk keluar. Mereka berjalan menuju Shankuo dengan harapan memulai hidup baru. Film berakhir saat Tom dan Hester berpelukan, berjanji untuk menjelajahi dunia bersama. Berlangganan untuk video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan suka untuk membantu channel. Terima kasih telah menonton.